Tentunya kalian ingat kemarin huru-hara tentang BPJS Lampung, tentang almarhum Sri Ningsih yang dimintain KTP, ditolak karena kontrak kerja yang katanya kadaluarsa atau bagaimanapun itu alasannya, dan sekarang bisa dicairkan teman-teman. Tadi saya mendapatkan telepon secara langsung dari perwakilan DPR RI Mas Uya Kuya dan Dirut BPJS Pak Oto mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Sri Ningsih sudah diterima. Yang diterima adalah 90 juta, sebesar 90 juta, 85 juta santunan kematian, 3 juta beasiswa SMA kelas 7, 2 juta beasiswa SMP kelas 8. 3 juta biaya SMA kelas 12, beasiswa 2 juta beasiswa sekolah 8. Santunan yang diterima ahli waris Sri Ningsih. Nanti dibiayai lagi sampai dengan perguruan tinggi. Jadi nominal yang diterima dari 90 juta. Jadi sudah diterima ya, beasiswa yang diterima 2 anak ahli waros Sri Ningsih, anak kedua maksimal 51 juta, SMA 3 juta, perguruan tinggi 48 juta, 12 juta kali 4 tahun. Anak ketiga maksimal 61 juta, SMP 4 juta, 2 juta kali 2 tahun, SMA 9 juta, 3 juta kali 3 tahun, perguruan tinggi 48 juta, 12 juta kali 4 tahun. Jadi huru-hara kemarin itu akhirnya bisa terselesaikan karena terima kasih ya Mas Uya Kuya yang sudah menjembatani Sri Ningsih ini. Kemarin sempat ya jadi rame, apa sih yang dipermasalahkan, kenapa Yuni ngegas. Dan inilah gunanya BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Sekali lagi kenapa saya minta sama kalian, posisi kalian kalau sudah sakit baru daftar BPJS ini masih beruntung bisa cair. Mungkin yang lainnya nggak bisa cair ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat BPJS, khususnya yang ada di Jakarta dan juga di Lampung. Ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan BPJS Lampung, tapi karena kita sama-sama introspeksi, sama-sama membenahi diri, dan kedepannya mungkin lebih baik lagi. Jadi kenapa saya bilang sama teman-teman yang ada di luar negeri, beliau BPJS cuman 2 tahun 300 lebih. Dan jaminan-jaminan ini itu bisa diberikan oleh anak-anakmu. Jangan minta klaim inilah kalau bisa kita hidup selamanya. Jadi tolong daftar BPJS. Kenapa Miss Yuni? Miss Yuni itu bukan pegawai BPJS. Kenapa sih selalu mempromosikan BPJS? Pada kenyataannya BPJS itu kedepannya bagus buat kalian, bukan buat saya. Ini saya bantu ngeklaimkan. Saya kemarin itu sama salah satu organisasi itu karena promosi BPJS, saya tuh disuruh mati dulu biar anak saya bisa menikmatin BPJS. Dan Tuhan kasih saya petunjuk dengan cara Sri Ningsih BPJS-nya selama 3 bulan tidak cair. Berapa banyak keuangan dari BPJS yang dicairkan teman-teman? Tidak seimbang dengan uang kita yang bayar cuma 332.500 rupiah untuk 2 tahun. Jadi dicek BPJS-mu itu masih berlaku atau enggak. Jadi kemarin saya ditentang habis-habisan tentang BPJS, tetapi saya membuktikan kegunaan BPJS. Ya, ini santunan ini diberikan kepada anak-anaknya loh teman-teman. Jadi walaupun almarhumah Mbak Sri Ningsih, karena Mbak Sri Ningsih itu sebelum meninggal dunia udah telepon saya, yang dikhawatirkan adalah anak-anaknya. Kebayang nggak anaknya Mbak Sri Ningsih almarhum itu masih mendapatkan sumbangan sebegitu besar dari pemerintah. Jadi anaknya mendapatkan
bantuan sebesar 51 juta plus 48 juta, 61 juta plus 48 juta untuk anak kedua dan anak ketiga. Jadi paham ya teman-teman ya, kegunaan BPJS. Sampai di sini bisa difahami ya, kata-kata saya sampai difahami ya. Kegunaan BPJS itu sangat-sangat penting sekali. Tidak ada orang yang ingin meninggal, tetapi setidak-tidaknya saat kita meninggal, kita masih bisa meninggalkan sesuatu buat anak kita. Paham ya teman-teman ya? Ini nggak ada endos-endosan ya. Kemarin sempat terjadi bentrokan dengan BPJS. Bahkan saya dimintain untuk take down video, saya tidak akan take down. Pada kenyataannya seperti apa dan bagaimana? Sebentar ya, tak ngombe dikit aku. Artinya adalah kegunaan BPJS itu bukan saat kita mengalami kecelakaan atau apa saja gitu loh. Jadi ini sangat berguna sekali gitu loh. Saya nggak tahu jam sostek, Rek. Saya cuma tahu BPJS Ketenagakerjaan. Jangan tanyain yang lainnya. Hah? Ya lera kerja ya ra iso no daftar BPJS, piye to konsepmu iki? Yang di Taiwan tentunya juga ada ya. Ini tentu Taiwan dan Hong Kong dan negara-negara lain daftar BPJS Ketenagakerjaan. Karena santunannya itu siapa sih yang kepingin mati? Siapa sih yang ingin meninggal dunia? Siapa sih yang ingin sakit? Setidak-tidaknya kalau kita nggak ada umur, kita itu masih bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Buat anak kita. Yang sudah ada dicek kapan terakhir. Hari terakhirnya itu kapan. Kalau BPJS nggak iso berarti sudah expired. Jadi ini BPJS berkelanjutan teman-teman. Jadi kalaupun saya ditentang kemarin itu nggak apa-apa. Dan BPJS Lampung memperbaiki diri, terus kita harus membeli BPJS. Kalau memang ada masalah lagi, laporkan langsung. Kita punya DPR RI, yaitu Mas Uya Kuya, yang siap membantu. Ya, pulang baru 3 bulan pulang di Indomie, terus ngapain? Aku di Taiwan 1.500.000. Kok mahal sekali? Aduh, gak tahu aku dicarani di Taiwan, Rek. Aku gak ngerti di Taiwan. Yang swasta gak bisa karena tergantung dari kontrak kerja. Aduh, aku gak ngerti, Rek. Selebihnya gak, kowe tak kon daftar golek ono BPJS dhewe. Nanti saya akan podcast sama Dirutnya BPJS dan Mas Uya Kuya ya. Ya. Jadi saya akan podcast itu ya ke tempatnya Mas Uya Kuya bersama Dirut BPJS ya teman-teman ya. Aku di Taiwan 350. Download aplikasi Jemo. Jemo ya apa BPJS saya 4.000. Waduh gak tahu saya. Kalau Taiwan gak roh aku. Waduh penontonku oke sing Taiwan yo. Piye cara? Lah karena saya gini loh Mbak. Kalian harus cari situsnya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, karena itu kemarin kan kantornya ada di depan saya. Kalau pingin tahu caranya DM Wahyu aja, atau Wahyu kamu buat tutorial BPJS. Nanti tak buat no tutorial BPJS ya. Jadi kalau asuransi di Hongkong juga ada asuransi. Tetapi ini beda asuransinya ya. Ini beda. Asuransi kan punya majikan. Beda dengan asuransi teman-teman. Kegunaannya juga beda karena asuransi itu tidak ada jaminan buat anak-anakmu sekolah. Engko tak daftarin. Engko tak uruin carane ya. Halo? Halo, Mi. Kenapa, Mbak? Assalamualaikum.